podcast kita hari ini, Cicitan Cibika Cibiki. Nama saya apa? Yeay. Bareng aku Pia yang bakal jadi host kalian nih hari ini. Hari ini kita kedatangan 3 tamu, yaitu Hanina, Ivanka, dan Syahadil. Hai dong guys. Hai. Nah hari ini topik kita Topiknya tentang apa ya guys? Kira-kira? Kalian ada kita mau ngebahas apa nih? Iya, tentu kita mau bahas apa? Hari ini topik kita seru banget dan agak misterius nih. Kita mau bahas tentang mitos kesehatan dari daerah kita masing-masing. Oke. Karena banyak banget gak sih guys mitos-mitos yang istilahnya kayak tersebar dan lambat laun tuh mulai dipercaya sama banyak orang. Iya. Apalagi mitos-mitos yang dari zaman dulu banget nih, dari kayak turun-temurun gitu loh. Pasti banyak banget kan, dan aku yakin di setiap daerah tuh pasti bakal ada nggak sih? Satu daerah aja kadang ada 5 mitos. Ini kita daerah beda-beda. Iya, kita beda-beda nih. Jadi pasti bakal sangat beragam ya sih? Iya. Pasti kalian pernah dengar kan nasihat dari orang tua atau nenek yang kedengarannya itu aneh, tapi dipercaya bisa nyembuhin penyakit, gitu enggak? Betul banget. Betul banget gitu. Itu juga kadang kalau misalnya orang tua yang bilang ke kita tuh, jadi kayak kita Bawaannya emang harus dipercaya gitu loh, karena kita juga takut gitu loh ngomong ini. Jadi kayak karena orang tua yang bilang. kalau kita nggak ngelakuin kayak Iya. ngeyel banget nih anaknya. Betul. Oke, langsung mulai dari daerah asal aku dulu ya. Aku tuh asalnya dari Kalimantan. Kalian pernah dengar nggak minyak bintang? Minyak bintang, aku pernah denger jujur. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Jadi di Kalimantan itu ada mitos dan legenda yang kuat banget nih tentang minyak bintang. Ceritanya itu kalau ada orang luka parah di dalam hutan, misalnya kakinya patah sampai tulangnya keluar, cukup diolesin minyak aja. Konon lukanya bisa langsung menutup dan sembuh malam itu, juga saat bintang-bintang di langit masih terang. Oh, jadi itu alasan kenapa dia dinamain minyak bintang. Ya, karena pas bintang-bintang itu mungkin kayak Wah, keren juga ya berarti. Kalau boleh tahu asal dari minyak itu dari apa sih? kedengarannya tuh kayak sihir ya. Mitosnya tuh minyak ini dibuat sama ritual khusus di bawah sinar bintang. Tapi kalau kita lihat dari sisi medis dan ilmu tanaman, sebenarnya hutan Kalimantan itu kaya banget dengan tanaman obat. Kemungkinan besar minyak bintang tradisional yang asli itu terbuat dari campuran akar dan kulit dari kayu yang punya efek anti-inflamasi. Artinya bisa meredakan bengkak dan menahan rasa sakit dengan sangat kuat. Jadi ada ilmu alamnya, tapi dibungkus dengan cerita mistis. Berarti benar bisa buat menyembuhkan itu? Mungkin. Sekarang giliran Hanina nih, di daerah kamu ada mitos apa nih ini? Kalau di tempatku sendiri itu kan ada dulu orang-orang dulu tuh biasanya bilang kalau misalnya ada anak bayi atau balita mungkin yang masih kecil gitu, itu dia kalau misalnya nggak bisa tidur itu kita pakai metode palak terus diolesin ke ubun-ubun gitu loh. Entah di ubun-ubun atau di bagian pelipis, aku kurang jelas ya, tapi aku juga sebenarnya belum pernah ngelakuin ke diriku sendiri sih, karena aku tuh tanpa pala juga bisa tidur. Oke. Jadi itu diparut atau gimana? Kalau dulu nenekku tuh biasanya tuh ngajarinnya tuh diparut gitu tuh, diparut terus ntar kan dia jadi kayak tumbukan gitu ya. Nah tumbukannya itu tuh ntar ditaruh kan di pelipis gitu tuh. Jadi ntar iya biji yang buat masak. Iya, yang buat masak itu. Tapi kayaknya itu berkaitan sama ini gak sih? Kalian pernah baca nggak kalau fakta ternyata tuh biji pala tuh juga bermanfaat buat insomnia? Oh, Kalian pernah denger sih, tapi aku belum mengutik Itu itu ya. ada jurnalnya tau, by the way. Jurnalnya ini ya guys. Tambah juga ini gak sih, pasti kan yang namanya biji pala kan identik sama aromanya mungkin yang khas dan mungkin calming ya. Kayak aromanya tuh mungkin menenangkan. Jadi buat orang-orang yang mungkin susah tidur atau mungkin bayi-bayi yang dia sulit buat istilahnya kalau malam dia rewel karena baunya tuh mungkin enak, jadi bikin makin nyenyak gitu ya mungkin tidurnya.
sekarang bagian Ivanka nih. Tadi sebelum rekaman kamu bilang mau bahas yang agak ekstrim ya? Jadi di tempat aku itu dulu banyak orang-orang tua itu mereka percaya kalau misalkan kalian tahu belekan di sini. Oh, tahu Belekan. Ya, jadi belekan itu kondisi dimana ketika mata kita tuh belekan itu jadi dia ntar matanya tuh kayak merah terus kayak maaf ada banyak kotoran mata gitu loh. Nah biasanya tuh cirinya kalau pagi-pagi kita bangun tidur itu kita kayak susah berbuka matanya, perih gitu, merah. Enggak, kayak lebih susah karena terlalu banyak kotoran mata yang numpuk kan di sini. Jadi kayak nah jadi mereka tuh percaya kalau misalnya nih kamu pagi-pagi bangun tidur terus buang air seni, itu tuh dipercaya kalau kamu bisa netesin itu ke mata itu ntar bisa sembuh. Karena itu mereka percaya bahwasannya air seni di pagi hari itu masih murni guys. Dan mereka tuh juga percaya bahwa segala sesuatu yang dia dapat dari alam, dari tubuh kita sendiri itu tuh hal yang bagus banget. Sebenarnya ekstrim juga sih, dan jujur fun fact-nya aku udah pernah hampir nyoba. Kalian mau digituin? Aku bahkan udah pernah ditetesin soalnya waktu aku kecil itu emang kayak penyakit mata tuh kayak udah mendarah dari gitu kan. Jadi kayak ibu aku tuh subuh-subuh tuh kayak ngapain netesin cairan di mata kok pas udah anas emang aku tahu rasanya kayak anak itu soalnya mata aku kayak udah kayak agak-agak susah gitu. Terus efeknya tuh kayak pesing-pesing gitu. Pesing-pesing gitu. Terus aku baru sadar itu pipis waktu udah ngerti di sini. Jadi aku udah belajar gitu kan. Aku tanya kan waktu ke ibu aku kayak waktu itu waktu kecil ditaruh di mata aku apa ya? Pipis deh. Kaget tuh kan guys, karena aku tuh nggak tahu ya, mungkin kebanyakan dari mereka tuh masih berpikir bahwasannya tuh tubuh itu tuh selalu punya mekanismenya sendiri untuk menyembuhkan diri. Jadi mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang didapat dari tubuh dan yang mana itu juga ciptaan dari Allah itu kan pasti lebih sempurna daripada buatan manusia kan. Tapi kan yang gede-gede juga caranya. Jadi jatuhnya kayak gitu mentah-mentah. Iya, bener banget. Dan setelah aku juga telusuri, kayak aku baca-baca juga jurnal apa segala macam, terus aku juga baca-baca penelitian dari negara lain juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya itu nggak bagus karena itu tadi yang namanya urin kan hasil dari sisa metabolisme tubuh kita kan, yang jadi otomatis itu kotoran. itu kotoran dan emang sesuatu yang harus dibuang. Jadi kayak nggak recommended sih. Aduh, ngeri banget ya. Teman-teman kalau bintitan obatnya itu dikompres air hangat, bukan pakai air putih kan. Aku pakai salah mata dari dokter deh, jangan pakai betul. Lebih baiknya sih survei langsung ke dokter lebih baik dengar omong betul, karena kadang di era modern sekarang ini kan udah banyak akses yang bisa kita dapat ya guys, kayak mulai dari internet pun sudah mulai gampang untuk diakses. Jadi lebih baik langsung aja nih konsultasi, mungkin bisa di aplikasi sekarang juga banyak kan, kayak telehealth gitu segala macam. Halo dok, halo dokter gitu-gitu juga pasti kan gampang diakses. Jadi lebih baik ya yang pasti aja nggak sih sekarang kan, jangan yang aneh-aneh deh, turun temurun itu. Iya kalau belum terbukti betul, kalau belum terbukti mending jangan. Oke, sekarang sesi terakhir nih bintang utama kita yaitu Syahadu. Syahadu ini guys, dia dari luar negeri, jadi mungkin dia bahasanya agak sedikit terbatas untuk bahasa Indonesia. Mungkin dia agak mixing bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya guys. Oke, Syahadu, kamu bisa mulai berbicara terkait mitos di daerahmu. Jadi tentang mitos dari negaraku adalah banyak sekali mitos di negaraku. Tetapi salah satu yang paling besar dan yang paling serius adalah kurangnya makanan bergizi untuk ibu hamil. Ketika mereka hamil misalnya, mereka membutuhkan makanan yang baik, makanan yang bergizi supaya lancar saat dilahirkan. Ketika perempuan hamil
memakan telur, mereka akan melahirkan seorang pencur. Yang artinya di masa depan anak itu akan menjadi seorang pencur. Jadi mitos itu pancingan banyak perempuan hamil mengkonsumsi telur dan sumber protein lain seperti daging. Dan juga daging bukan hanya sebuah daging. Misal bagian sayap ayam. Sayap ayam tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak karena dipercaya kalau dikonsumsi anak-anak nantinya mereka akan diculik oleh roh jahat. You wanna say something, right? Ya, bagaimana pandangan kamu sebagai seseorang yang mempelajari mengenai gizi tentang hal itu? Pandanganku tentang kepercayaan itu adalah mitos karena tidak bisa dibuktikan secara sains. Dari pandangan sains keperawatan kedokteran gizi, hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan serius. Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan juga menjelaskan tentang pentingnya gizi-gizi itu untuk ibu hamil. So I don't believe it. Personally, I don't believe it. Oke. Menarik juga ya ternyata. Jadi nggak percaya juga nih. Iya, juga. iya. Oke guys, sejujurnya aku juga kurang paham dan sebenarnya yang aku paham cuma tadi apa ya aja. Nah ya jadi saya masuk aja dan mungkin yang paling Mbak Evan memahami semuanya. Penjelasan saya itu mungkin tadi kalau menggunakan saya bisa bahasa Inggris mungkin agak mudah dimengerti ya. Oke, seru banget nih obrolan kita hari ini. Kesimpulannya, mitos-mitos zaman dulu itu ada yang memang punya kandungan herbal tersembunyi seperti minyak bintang di Kalimantan dan buah pala dari Lamongan. Tapi juga ada mitos yang berbahaya kalau diikuti seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ivanka. Untuk buat mata tuh yang tadi ya, atau yang tadi seperti saya dijelaskan itu. Oke deh, terima kasih Hanina, Ivanka, dan Syahadu sudah berbagi cerita hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang udah dengar podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya.